Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. 4 dari 5 tersangka kasus rapid test antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara diketahui masih berhubungan keluarga dan berasal dari satu wilayah di Sumatera Selatan. Sementara itu, Polda Sumatera Utara masih menelusuri aliran dana dari hasil penjualan stik antigen bekas yang berlangsung sejak Desember tahun lalu. Tahu prosedurnya bagaimana? Ini ya, terbang. Mau didaur ulang ya? Kepolisian daerah Sumatera Utara sedang mengusut aliran dana tes rapid antigen bekas dengan memeriksa 3 saksi tambahan dari pihak Kimia Farma Diagnostik dan Bandara Kuala Namu. Polda Sumut juga masih mengumpulkan bukti tambahan. Itu masih terus didalami oleh penyidik. Sampai dengan saat ini penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti lainnya untuk menguatkan apa yang selama ini sudah mereka lakukan. Untuk saksi tadi ada kemungkinan berubah statusnya menjadi tersangka? Kemungkinan itu nanti dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik. Diketahui 4 dari 5 tersangka kasus rapid test antigen bekas di Bandara Kuala Namu berasal dari 2 desa di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan dan masih memiliki hubungan kerabat. 3 tersangka diketahui diajak bekerja sejak 2020 oleh tersangka PM yang merupakan mantan manajer di Kimia Farma Diagnostik dan masih ada hubungan keluarga. Warga Salbuk-Salnya agak kaget lah, bukan agak kagetnya. Tidak nyangkut. Nah, memang benar Pak, memang tidak, bukan kita menutupi, memang tidak menyangka. Karena apalagi seperti si Sepi, si Depi itu kan masih terhitung masih anak-anak. Lalu, bagaimana tersangka bisa meraup keuntungan dari stik antigen bekas? Dalam sehari, rata-rata ada 100 hingga 200 calon penumpang di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Bila kita rata-rata saja 100 penumpang perharinya dengan harga rapid test antigen Rp150.000, maka setidaknya Rp15 juta didapat dalam sehari untuk tes rapid antigen calon penumpang pesawat. Sementara, praktik penggunaan stik antigen bekas daur ulang ini disebut berjalan sejak Desember 2020 atau sekitar 4 bulan. Maka, wajar saja bila pihak kepolisian menyebut setidaknya ada Rp1,8 miliar yang bisa dikantongi dari tes rapid antigen bekas di Bandara Kuala Namu. Modus daur ulang alat rapid test antigen ini berawal dari penggunaan stik antigen bekas pakai yang sudah digunakan. Yang macam cotton bud yang kami bilang bros itu Pak, kita bersihkan dengan alkohol 75% kan. Itu kita bersihkan dengan cara tisunya kita basahi dengan alkohol terus dilap pada kapasnya itu Pak. Setelah dibersihkan dan dicuci dengan alkohol, stik antigen kemudian dikemas ulang dan dikirim ke klinik di Bandara Kuala Namu untuk selanjutnya digunakan atas permintaan calon penumpang. Petugas pun sebenarnya mengetahui beda stik antigen baru dan yang telah didaur ulang. Kalau yang baru dia kan masih bersegel. Bersegel artiannya itu dia nggak ada sama sekali nggak ada sobek sedikit pun. Tapi kalau yang bekas dia cuman ditempel dengan double tip. Tapi sampingnya enggak. Jadi kita tahu kalau ini tuh udah bekas. Yang jelas, Satgas Penanganan COVID-19 memastikan penggunaan stik antigen bekas tidak bisa dibenarkan karena merupakan bagian dari limbah medis yang harus dibuang dan tidak bisa dipakai kembali. Bahwa yang boleh dilakukan disinfeksi dan daur ulang itu adalah gaun atau hazmat. Kemudian botol kaca untuk pemeriksaan reagensia. Di luar itu dianggap sebagai limbah B3 berbahaya. Nah, apalagi ini segala wabah. Menteri BUMN Erick Thohir mengutuk tindakan kriminal penggunaan stik antigen bekas kepada calon penumpang dan meminta oknum pegawai yang terlibat dipecat dan diproses hukum. Menteri BUMN bahkan diketahui telah melakukan rotasi di jajaran komisaris dan direksi perusahaan farmasi tersebut dengan alasan penyegaran. Tim Liputan Metro TV.